Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait pengerjaan metodologi penelitian kami yang mengambil judul yaitu pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di kelompok kami ada saya sendiri, Rahmansyah, NIM 2018 10 17 03 11101, dan ada rekan saya, Lailatul Mafula, NIM 2018 10 17 03 11103. Pada presentasi kami kali ini, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka yang membahas berbagai sumber yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang terakhir yaitu metode penelitian, membahas berbagai metode yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin identitas singkat untuk pada anggota kelompok kami ada saya sendiri, Rahmansyah, NIM 2018 10 17 03 11101, dan dosen pengampunya ada Pak Joko Sigit Sayogo. Selanjutnya saya Lailatul Mafula, NIM 2018 10 17 03 103, dengan dosen pengampu Pak Joko Sigit Sayogo. Pada bagian 1, di mana kita akan membahas terkait latar belakang, yang di mana pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan. Untuk latar belakang penelitian, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam meningkatkan perekonomian yang menempati kedudukan tertinggi. Hal ini dapat dibuktikan dalam postur APBN tahun 2020 bahwa relasi penerimaan pajak terhitung sebesar 1.786,38 triliun rupiah. Namun dalam usaha pemerintah untuk mengoptimalisasikan pajak, terdapat hal-hal yang menyebabkan sumber penerimaan negara tersebut menurun. Salah satunya adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Mardiasmo 2011. Wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan di dalam ketentuan perpajakan, sehingga penghindaran pajak tersebut dinyatakan legal. Ada pula di mana fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016, yaitu kasus PT RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi di Singapura. PT RNI diduga telah melakukan praktek penghindaran pajak Direktorat Jenderal Pajak. Praktek yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu menggantungkan utang dari utang afiliasi. Perusahaan afiliasi yang berada di Singapura dicatat bukan untuk menanamkan modalnya, melainkan dicatat sebagai pinjaman. Pada laporan keuangan di tahun 2014, tercatat utang sebesar 20,4 miliar rupiah, sedangkan omset yang didapatkan perusahaan hanya 26,12 miliar. Permasalahan lainnya adalah 2 pemegang saham PT RNI yang berada di Indonesia tidak melaporkan SPT secara tidak benar sejak 2007 sampai 2015. Kedua pemegang saham tersebut yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya yang dimiliki usaha di Indonesia. Selanjutnya itu faktor lain yang mendorong terjadinya penghindaran pajak adalah transfer pricing. Penelitian dilakukan oleh Swenson 1993 dalam Veronica Ria Mayangsari 2012 menyatakan bahwa transfer pricing adalah salah satu mekanisme dalam melakukan income shifting. Dari fenomena tersebut, perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dapat menimbulkan koreksi fiskal, di mana keadaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Hal tersebut akan membuat perusahaan berpikir bagaimana cara agar memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan mencari kelemahannya. Hal ini sejalan dengan Kristanto 2015 yang menyatakan bahwa manajer perusahaan cenderung melaporkan laba yang kecil untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak dengan menggunakan perbedaan perlakuan perpajakan untuk memperoleh koreksi fiskal yang dapat mengurangi laba fiskal. Hidayat dan Mulda 2019 menerangkan bahwa perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal disebabkan karena adanya perbedaan ketentuan standar akuntansi keuangan (SAK) dan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Selanjutnya itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pascalis A. Panjalusman 2018 tentang transfer pricing dan penghindaran pajak. Penelitian tersebut
menguji pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengambil sampel 9 perusahaan sektor manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2015. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kegiatan praktik transfer pricing yang memiliki hubungan istimewa dalam melakukan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan, yaitu penelitian ini menggunakan data terbaru yang menggunakan lebih dari 9 sampel pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel independen terhadap dependen meskipun telah diuji oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini digunakan untuk menguji kembali hasil dari pengaruh variabel tersebut dikarenakan setiap penelitian memiliki hasil yang berbeda. Yang dimana pada penelitian kali ini ada rumusan masalah, yaitu apakah transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ialah menguji secara empiris pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Dan juga ada manfaat penelitian, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca dalam memperkaya pengetahuan di bidang perpajakan. Kita memasuki bagian 2, di mana pada bagian 2 ini ada 3 pustaka. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai berbagai sumber yang digunakan pada penelitian ini. Untuk landasan teori, yang pertama transfer pricing atau penentuan harga transfer. Secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya, istilah transfer pricing seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam suatu grup. Menurut Direng 2008, penghindaran adalah semua aktivitas, baik yang diizinkan ataupun aktivitas tertentu yang dapat berpengaruh pada berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, permasalahan penghindaran pajak dapat berupa pemanfaatan berbagai kelemahan hukum yang ada tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Bambang 2009 dan Padilla 2009. Untuk penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu menjadi salah satu dasar penulis dalam melakukan penelitian, sehingga menggunakan teori dan metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Yang di mana penelitian terdahulu yang pertama yang diambil oleh kelompok kami ada dari Dudi Pratomo 2021. Hasil pengujian membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance ketika perusahaan mempunyai kegiatan transfer pricing ke perusahaan afiliasi di beda negara dengan pengenaan tarif pajak yang rendah. Maka perusahaan berupaya untuk mengalihkan keuntungan dengan tujuan tax avoidance berskala besar. Data tersebut juga menunjukkan semakin besar perusahaan melakukan transfer pricing, maka perusahaan semakin terdorong menjalankan tax avoidance dalam skala besar. Selanjutnya ada dari Rizka Indriani Tambing 2020 menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis sementara mengenai variabel transfer pricing X1 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Y1. Semakin tinggi transfer pricing yang dilakukan di suatu perusahaan, maka perusahaan semakin ingin melakukan penghindaran pajak tax avoidance. Selanjutnya ada Pascalina tahun 2018 di mana tentang transfer pricing terhadap penghindaran pajak tax avoidance yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil uji signifikasi individual uji testing yang menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh yang tidak signifikan sebesar 42% terhadap penghindaran pajak tax avoidance. Untuk hipotesis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis dari penelitian kami. Adanya praktik tax avoidance merupakan salah satu upaya mencari kelemahan aturan undang-undang demi meminimalkan pajak terutang. Meskipun demikian, praktek ini tergolong legal dan aman dilakukan oleh perusahaan yang melakukan tindakan tax avoidance tersebut. Transfer pricing pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan harga transfer atas adanya transaksi berupa barang atau jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Puhan 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson Earl 2013, Maulana 2018, dan Herianti dan
Cairina 2019 membuktikan transfer pricing secara positif mempengaruhi praktik tax avoidance. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas transfer pricing akan berupaya pada peningkatan upaya tax avoidance yang diimplementasikan oleh perusahaan. Di sini hipotesis pertama kami mengambil transfer pricing berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance. Selanjutnya, nah, di dalam kerangka pemikiran teoritis, gambar pertama merupakan X1, yaitu transfer pricing yang membawa pengaruh pada tax avoidance, yaitu Y pertama. Untuk X1 merupakan variabel independen, dan Y pertama adalah tax avoidance yang merupakan variabel dependen. Selanjutnya, di bab ketiga ada metodologi penelitian. Pada bagian ini akan membahas berbagai metode yang digunakan pada penelitian ini. Untuk yang pertama, populasi, teknik sampling, dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan tersebut relatif memiliki dampak pada perlakuan transfer pricing dibandingkan perusahaan jasa dan sebagainya. Teknik yang kami pilih dalam penelitian ini menggunakan metode proportionate sampling. Sampel yang kami pilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2020. Perusahaan yang diteliti ini memiliki laporan lengkap dan aktif selama jangka waktu penelitian yang ditentukan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Di dalam penelitian yang kami ambil, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Data didapatkan oleh peneliti diperoleh dari pihak ketiga, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data yang diperoleh dari situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data historis yang diperoleh dari annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, teknik perolehan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang berkaitan dengan transfer pricing dan penghindaran pajak tax avoidance yang terdapat di laporan tahunan serta laporan perusahaan manufaktur pada periode 2020. Terkait definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependent tax avoidance merupakan salah satu manajemen pajak dalam meminimalkan beban pajak terutang yang ditanggung oleh suatu perusahaan atau wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang legal. Pada penelitian ini, pengukuran perusahaan dinyatakan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Selanjutnya untuk variabel independennya, saya mengambil transfer pricing yang merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada penelitian ini, pengukuran perusahaan dinyatakan dengan transaksi antara pihak-pihak yang berelasi yang memiliki hubungan istimewa dengan indikator piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang dikali dengan 100 dengan menghasilkan skala rasio. Selanjutnya untuk teknik atau tahapan analisis data. Di dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana atau biasa disebut SLR, Simple Linear Regression, yang menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel yang sedang diuji yang dilambangkan dengan variabel X sebagai penyebab dan variabel akibat dilambangkan dengan Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.